Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 10 Juli tahun 2022. Namun Idul Adha tahun ini dihadapkan pada fenomena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang tengah mewabah di sejumlah wilayah. Kendati demikian, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau Dinperpa menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban dengan tetap melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat terkendali dan tidak meluas penularannya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinperpa Kota Pekalongan melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ilena Palupi. Ia mengungkapkan bahwa Dinperpa secara rutin melakukan pemantauan kesehatan hewan ke sejumlah tempat atau kios penjualan hewan kurban. Dalam pemantauan tersebut, pihaknya menerjunkan tim kesehatan hewan sebanyak 8 orang, baik paramedik dan medik veteriner. Menurutnya, dalam pemantauan ini tim akan memeriksa ada atau tidaknya surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal hewan ternak tersebut. Di samping itu, mereka juga mengedukasi kepada para penjual hewan ternak untuk selalu bersikap jujur dalam bertransaksi kepada pembeli hewan kurban mengenai kondisi hewan kurban yang diperjualbelikan. Lebih lanjut, surat keterangan kesehatan hewan penting dimiliki oleh penjual hewan ternak agar penyakit hewan yang dibawa dari daerah asal tidak menular ke hewan-hewan yang sehat asal Kota Pekalongan. Terlebih juga penyakit itu merupakan zoonosis dan bisa menular ke manusia, yakni melalui daging hewan yang dikonsumsinya. Kepemilikan SKKH pun cukup mudah, yakni dengan menghubungi kantor Dinas Peternakan dari hewan daerah asal. Jadi saya menunjukkan tim untuk penampungan kurban ini ada 8 orang, paramedik dan medik veteriner yang terbagi menjadi 2 tim. Apa saja Bu yang diperiksa dan sebagainya Bu? Yang pertama kami mengecek surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, tapi biasanya tidak ada. Pedagangnya nggak ya Bu? Edukasi yang selalu kami sampaikan kepada para pedagang dan susah sekali. Padahal untuk minta surat keterangan kesehatan hewan itu mudah. Ilena juga memberikan sejumlah tips untuk masyarakat yang akan memilih hewan kurban. Di antaranya kriteria hewan kurban harus memenuhi 2 aspek, yaitu kriteria fisik dan kriteria umur. Jika dilihat dari susunan giginya untuk hewan kambing atau domba, pastikan gigi depannya sudah tanggal 1 dan ganti sepasang gigi, menunjukkan bahwa hewan tersebut sudah berumur 1-2 tahun. Sementara untuk sapi atau kerbau, gigi seri permanen berjumlah sepasang ditaksir umurnya sudah memasuki 2 tahun. Dan gigi seri permanen berjumlah 2 pasang maka ditaksir umurnya lebih dari 2 tahun atau 24-30 bulan. Salah satu penjual hewan kurban di daerah Setono, Umar Damiri, mengaku penjualan kambing miliknya meningkat pada tahun 2022 ini dibandingkan 2 tahun sebelumnya pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk harga kambing yang dijual di lapaknya berkisar 2,2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah untuk kambing betina. Dan kambing jantan mulai dari 3 juta rupiah. Kambing-kambing miliknya ini diperoleh stoknya dari daerah-daerah sekitar Kota Pekalongan seperti wilayah Bandar, Batang, Kajen, dan Kabupaten Pekalongan. Kalau yang jantan berapa Pak? Kalau yang jantan ukuran itu 2 juta, jantannya 3 juta. Iya. Kalau dibanding tahun lalu, antusiasme pembeli sendiri Pak, gimana Pak? Ada perbedaan nggak Pak? Ada sih, mendingan tahun ini. Oh, jelaskan Pak, mendingan tahun ini? Iya, mendingan tahun ini. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.